Halo, perkenalkan nama saya Ripka Angelina Ginting dengan NIM 1905 11 13 88. Berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah di Universitas Riau dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk perlawanan Indonesia pada masa kolonialisme. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni. Koloni menurut bahasa Latinnya dengan arti pemukiman kekuasaan daerah dan sumber daerah tersebut. Adapun yang melatar belakangi bangsa Indonesia dalam bentuk perlawanan pada masa kolonialisme. Yang pertama yaitu untuk merebut kembali kemerdekaan Indonesia, di mana kemakmuran Indonesia dinomorduai pada masa kolonialisme ini. Yang kedua, terjadinya antagonisme di mana mereka melakukan kekerasan ataupun kurang ajar terhadap rakyat Indonesia. Yang ketiga, menentang dominasikan asing yang dimana mereka semena-menanya terhadap rakyat Indonesia dan juga membebaskan rakyat Indonesia dari penindasan dengan arti di mana bangsa Indonesia ini ingin merdeka dan juga terbebaskan dari kolonialisme. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan siapa sih tokoh-tokoh yang ikut dalam bentuk perlawanan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Kapitan Pattimura, berasal dari Maluku, yang melakukan perlawanan pada tahun 1783 sampai 1817, di mana Pattimura ini memiliki usaha-usaha. Yang pertama yaitu di mana Pattimura ini menjadi pemimpin saat melakukan perlawanan. Yang kedua, usaha yang dilakukan Pattimura dengan rekan-rekannya kini berhasil. Yang ketiga, Pattimura ditangkap dan juga dihukum dengan hukuman digantung. Yang kedua, perlawanan Tuanku Imam Bonjol yang berasal dari Padri ataupun Sumbar, di mana ia melakukan perlawanan pada tahun 1821 sampai 1837. Adapun usaha-usaha yang dilakukan perlawanan Tuanku Imam Bonjol, yang pertama yaitu ia melakukan perlawanan saudara. Yang kedua, melakukan pembersihan terhadap masyarakat yang menyimpang. Yang ketiga, berusaha mempersatukan masyarakat demi melawan bangsa kolonial. Di slide berikutnya yaitu yang ketiga, Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 ia melakukan perlawanan. Yang keempat, Perang Bali ataupun Gustu Nugrain, di mana dia melakukan perlawanan pada tahun 1846 sampai 1849. Di slide berikutnya yaitu yang kelima, Perang Banjar ataupun Pangeran Antasari, di mana ia melakukan perlawanan pada tahun 1859 sampai 1863. Yang keenam, Perang Aceh ataupun Tuanku Umar dan juga istrinya bernama Kyut Nayen, di mana mereka juga melakukan perlawanan pada tahun 1873 sampai 1904. Dan pada slide berikutnya yang terakhir yaitu yang ketujuh, Perang Tapanuli ataupun
Sisingamaraja yang ke-12, di mana dia juga melakukan perlawanan pada tahun 1878 sampai 1907. Baiklah, di slide berikutnya saya memilih tokoh-tokoh yang ikut dalam bentuk perlawanan pada bangsa Indonesia pada masa kolonialisme, yaitu perlawanan Perang Pangeran Diponegoro. Berikut ini adalah biografi Pangeran Diponegoro, di mana Pangeran Diponegoro memiliki nama lengkap yaitu Bendara Raden Mas Antawirya, yang lahir di Yogyakarta pada 17 November 1785. Kemudian ia meninggal di Makassar pada 8 Januari 1855 pada usia 69. Ia merupakan pahlawan Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Pangeran Diponegoro atau juga sering dieja sebagai Diponegoro adalah putra sulung dari Hamengkubuwono yang ketiga, di mana seorang Raja Mataram yang di Yogyakarta dengan seorang istri yang bernama R.A. Makarawati. Pangeran Diponegoro ataupun yang bernama Raden Mas Antawirya. Pangeran Diponegoro ini terkenal karena ia telah memimpin Perang Diponegoro ataupun Perang Jawa dan Perang Sabil pada tahun 1823 sampai 1830. Perang tersebut kini tercatat sebagai perang dengan korban yang paling besar di sejarah yang pernah ada di Indonesia. Pangeran Diponegoro merupakan anak yang berasal dari golongan ningrat yang biasanya hidup dengan penuh kenyamanan dan juga istimewa. Namun, di mana Pangeran Diponegoro ini lebih tertarik untuk kehidupan yang merakyat dan juga dia memiliki kesetaraan dengan rakyat tersebut. Ia juga memilih untuk tinggal di luar keraton yang memilih untuk tinggal di desa, yaitu Tegar Rejo. Adapun beberapa kebiasaan Pangeran Diponegoro. Yang pertama yaitu ia gemar minum anggur bersama dengan para orang-orang Eropa. Namun, tidak menjadikan sebagai kelebihan yang berlebihan. Yang kedua, kebiasaan Pangeran Diponegoro yang suka mengunyah sirih. Yang ketiga, mengoleskan emas dan juga berlian dan benda berharga miliknya, yaitu batu aki hitam yang disimpan dalam pembungkusan emas. Yang keempat, kesenangannya ialah ia memelihara burung dan juga berkebun, dan juga membangun kebun dengan menanam bunga, sayuran, dan juga ada buah-buahan dan juga pepohonan yang hijau. Di mana Pangeran Diponegoro ini mempunyai 12 putra dan juga 10 putra. Dan juga 10 putri yang keturunannya kini adalah tersebar di seluruh dunia, seperti di Jawa, di Madura, di Sulawesi, dan juga Maluku. Bahkan ada juga yang di luar negeri, yaitu di Australia, Serbia, Jerman, Belanda, dan juga Arab Saudi. Baiklah, di slide berikut ini, apa sih itu Perang Diponegoro? Perang Diponegoro adalah perang besar yang terjadi selama 5 tahun, yaitu pada tahun
1825 sampai 1830, di mana perang ini terjadi di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Perang Diponegoro ini juga dikenal dengan Perang Jawa, sebab perang ini adalah salah satu pertempuran terbesar yang terjadi di Indonesia, yaitu antara Belanda dan juga penduduk Nusantara. Pada saat itu, pasukan dari Belanda yang dipimpin oleh Hendrik Marcus de Korps dan juga penduduk Jawa yang dibawa pemimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pada saat masa perperangan terjadi, banyak penduduk Jawa yang tewas, yang mencapai sampai 200.000 jiwa dari pihak Belanda, yaitu sebanyak 8.000 dan juga serdadu pribumi sebanyak 7.000. Adapun faktor-faktor terjadinya perang Diponegoro, yaitu yang pertama, faktor sebab umum. Yang pertama, kekuasaan raja-raja di Yogyakarta kini semakin sempit karena daerah pantai utara Jawa di tengah dikuasai oleh Belanda. Yang kedua, golongan bangsawan sangat kecewa karena Belanda melarang kaum bangsawan untuk menyewakan tanahnya kepada pihak partikuler. Yang ketiga, kaum ulama Islam merasa resah karena berkembangnya kebudayaan Barat yang sangat mengganggu dan juga bertentangan dengan agama. Yang keempat, kehidupan rakyat kini semakin menderita karena Belanda melakukan tindakan pemerasan. Yang kelima, Pangeran Diponegoro merasa kecewa karena tidak diangkat menjadi pengganti raja, melainkan hanya sebagai wakil raja. Yang kedua yaitu sebab khusus, di mana Belanda ini merencanakan pembangunan jalan yang meneroboskan tanah Pangeran Diponegoro dan juga makam leluhurnya, di mana Pangeran Diponegoro ini menegaskan untuk menentang rencana itu. Sebagai unjuk protes patok-patokan ini, untuk pembuatan jalan dicabut dan juga diganti dengan tombak-tombak tersebut. Adapun puncak-puncak peperangan, pada puncak peperangan Belanda mengerahkan lebih dari 23 orang tentara dan juga pada tahun 1827, di mana Belanda ini melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan benteng sehingga pasukan Diponegoro kini terjepit. Pada tahun 1829, Kyai Maja kini ditangkap. Kemudian Pangeran Mangkubumi dan juga panglima utamanya atau Sentot Ali Basya kini menyerah kepada Belanda. Maka akhir peperangan Diponegoro pada tanggal 28 Maret pada tahun 1830, Jenderal de Korps berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang, di mana Pangeran Diponegoro ini menyatakan dia bersedia menyerahkan dirinya dengan syarat sisa anggota lakarnya dilepaskan. Maka Pangeran Diponegoro kini pun ditangkap dan diasingkan ke Manado, sehingga Pangeran Diponegoro pun kemudian dipindahkan ke Makassar, sehingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun terbelit-belit. Saya ucapkan terima kasih.